Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Anissa Ramdhani and I am from Tanur Faidaipa SMA Islam Terpadu Mentari Ilmu Karawang. And today I will present my result of socio-scientific issue entitled Let's Make Mushroom Clouds from Coca-Cola. But before that, let's see the tools and materials first. Berikut adalah alat dan bahannya. Setelah menyiapkan alat dan bahan, yang perlu kita lakukan adalah mengukur volume Coca-Cola dalam botol sebelum percobaan. Nah, dalam percobaan yang saya lakukan, tinggi Coca-Cola yaitu 15,5 cm. Selanjutnya, kita siapkan Mentos sesuai jumlah yang telah ditentukan. Dari 16 buah Mentos, saya membaginya menjadi 3 percobaan, yaitu percobaan dengan menggunakan 1 buah Mentos, 5 Mentos, dan 10 Mentos. Tempelkan Mentos sesuai jumlah yang telah ditentukan tadi pada selotip kecil di salah satu sisinya. Berikut adalah hasilnya. Lalu, buka tutup Coca-Cola dan segera celupkan Mentos. Oh iya, pada saat kita melakukan percobaan ini, jangan lupa kita rekam dengan menggunakan handphone yang ditaruh 60 cm dari botol ya. Dan berikut adalah hasil pengamatannya. Pada percobaan pertama, yaitu dengan menggunakan 1 buah Mentos, diketahui tinggi awal volume Coca-Cola yaitu 15,5 cm. Lalu tinggi sisa volume Coca-Cola yaitu 9,5 cm dan tinggi awan jamur yaitu 25 cm. Lalu berdasarkan pengamatan visual, pada percobaan ini, sesaat setelah Mentos dicelupkan ke dalam Coca-Cola, cairan Coca-Cola langsung berubah menjadi gelembung-gelembung gas dan busa yang lalu menyembur keluar, sehingga menyebabkan terjadinya awan jamur setinggi 25 cm. Pada percobaan kedua, dengan menggunakan 5 butir Mentos, diketahui tinggi awal volume Coca-Cola yaitu 15,5 cm. Lalu tinggi sisa volume Coca-Cola yaitu 8 cm dan tinggi awan jamur yaitu 27 cm. Berdasarkan pengamatan visual, pada saat 5 butir Mentos dimasukkan ke dalam Coca-Cola, setengah dari cairan Coca-Cola berubah menjadi gelembung gas dan busa yang menyembur keluar, sehingga menyebabkan terjadinya awan jamur setinggi 27 cm. Lalu pada percobaan yang ketiga, dengan menggunakan 10 butir Mentos, diketahui tinggi awal volume Coca-Cola yaitu 15,5 cm dan tinggi sisa volume Coca-Cola yaitu 7 cm. Lalu tinggi awan jamur 29 cm. Lalu berdasarkan pengamatan visual, sesaat setelah 10 permen Mentos dimasukkan ke dalam botol Coca-Cola, sebagian besar cairan Coca-Cola bereaksi menjadi gelembung gas dan busa yang menyembur keluar, sehingga menghasilkan awan jamur paling tinggi, yaitu 29 cm. Berikut adalah grafik hubungan antara jumlah Mentos dengan tinggi awan jamur. Dari grafik ini dapat kita ketahui bahwa percobaan dengan menggunakan 1 Mentos itu menghasilkan tinggi awan jamur setinggi 25 cm. Lalu dengan percobaan menggunakan 5 buah Mentos menghasilkan tinggi awan jamur setinggi 27 cm. Berikut ya, percobaan dengan menggunakan 10 buah Mentos menghasilkan awan jamur setinggi 29 cm. Nah, teman-teman, coba kita perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Nah, dari ilustrasi berikut dapat kita simpulkan bahwa semakin banyak permen Mentos yang bereaksi dengan cairan Coca-Cola, maka semakin tinggi pula awan jamur yang dihasilkan. Lalu selanjutnya ada grafik hubungan antara jumlah Mentos dengan tinggi sisa volume Coca-Cola. Dari grafik tersebut dapat kita lihat pada percobaan menggunakan 1 buah Mentos, tinggi sisa volume Coca-Cola yaitu 9,5 cm. Lalu yang kedua dengan menggunakan 5 buah Mentos, tinggi sisa volume Coca-Cola yaitu 8 cm. Dan selanjutnya pada saat percobaan menggunakan 10 buah Mentos, tinggi sisa volume Coca-Cola yaitu 7 cm. Reaksi antara permen Mentos dengan minuman Coca-Cola, di mana reaksi ini terjadi karena permen Mentos bercampur dengan cairan berkarbonasi seperti Coca-Cola, sehingga menyebabkan minuman Coca-Cola menyemprotkan air yang ada di dalamnya. Pada saat permen Mentos bereaksi dengan minuman Coca-Cola, Mentos mengubah karbon dioksida yang terlarut dalam soda berubah menjadi gas yang banyak dalam waktu yang singkat, sehingga menyebabkan terjadinya tekanan yang besar. Lalu tekanan tersebut menyebabkan terjadinya semburan soda atau awan jamur pada percobaan. Eksperimen nomor 3.
yaitu dengan percobaan menggunakan 10 permen Mentos yang dimasukkan ke dalam 390 ml Coca-Cola. Pada percobaan ini menghasilkan awan jamur yang paling tinggi dibandingkan percobaan lainnya, yaitu setinggi 29 cm. Hal ini disebabkan karena perubahan karbon dioksida pada zat terlarut yang begitu banyak disebabkan oleh 10 permen Mentos yang dimasukkan secara bersamaan sehingga terjadinya tekanan yang besar, lalu menghasilkan semburan awan jamur yang paling tinggi. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa semakin banyak permen Mentos yang bereaksi dengan minuman bersoda seperti Coca-Cola, maka awan jamur yang dihasilkan akan semakin tinggi. Internalisasi atau nilai-nilai keislaman yang dapat kita ambil dari konflik antara Rusia dan Ukraina, salah satunya diantaranya adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim menyikapi suatu konflik yang terjadi. Nah, dalam hal ini juga terkandung dalam surat Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta wa tawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Sebagai seorang muslim, sikap kita adalah wajib menghadirkan islah atau jalan tengah yang mendatangkan perdamaian, menenangkan, meneduhkan, dan memberi kemaslahatan bagi dua pihak ataupun berbagai pihak yang terlibat dalam situasi-situasi konflik, baik konflik yang terjadi di Eropa Timur seperti Rusia dan Ukraina ataupun konflik pada umumnya. Dalam konflik ini, sebagai seorang muslim diwajibkan bersikap seperti apa yang telah dibimbing oleh Al-Quran surat Ali Imran ayat 159 dan seperti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan bersikap sebagai penengah, selalu solutif, dan muslim selalu menghadirkan solusi yang meneduhkan, menenteramkan, bermaslahat, dan berkemajuan yang mencerahkan. Sekian video penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih, thank you so much, hatur nuhun, arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.